Please subscribe, like, comment, and share. Halo Kesha Squad, jumpa lagi bersama saya Hilda Jaya Sasmita di acara podcast yang hari ini. Nah, hari ini saya ditemani seorang pebisnis sukses, juga sebagai Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia dan juga co-founder komunitas Tanya Mentor. Kalian pasti sudah tahu semua. Beliau adalah Ko Tommy Wong. Selamat siang Ko Tommy Wong. Iya, thank you Kesha dan juga Kesha Squad ya. Iya betul. Yeah. Selamat datang di podcast kita dan di klinik kita, Kesha Beauty Clinic. Nah, sebelum acara hari ini kita sudah di swab semua dan hasilnya puji Tuhan bagus, semuanya negatif ya, tidak ada yang reaktif. Jadi boleh di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol biar lebih santai, kita buka maskernya ya. Oke. Nah, kan lebih enak nih, lebih enak nafasnya, lebih enak ngobrolnya. Nah, Ko Tommy, aku nih pengen interview Ko Tommy dari waktu setahun yang lalu ya. Baru kesampaian hari ini, seneng banget nih kita Kesha Squad kedatangan seorang mentor ya, yang mana nanti bisa menginspirasi kalian semua. Nah, Ko Tommy, aku pengen tahu nih sedikit, sebelum menjadi miliarder seperti sekarang ini, awal mulanya yang aku tahu, Ko Tommy katanya pernah jadi penjual koran. Seperti apa tuh kok kisahnya berawal dari seorang penjual koran sampai transformasi menjadi seorang miliarder sukses, pebisnis sukses sekarang ini? Terlahir di keluarga yang kaya raya, orang akan merasa bahwa itu benefit. Ya, kan sekarang lagi rame ya. Kalau keluarga seperti apa akan menjadi satu keuntungan, prestige gitu ya. Tetapi saya memang terlahir di keluarga yang kaya. Namun karena kekayaan itu pula lah, keluarga kadang-kadang lupa. Jadi manusia itu lupa kalau udah melihat harta. Jadi terjadi perebutan harta warisan ketika di usia 7 tahun ayah saya kecelakaan. Dan saya jadi yatim karena saya ini adalah cucu pertama, alias akan mewarisi kekayaan dari almarhum kakek saya yang punya pabrik, punya hotel dan sebagainya. Nah, ini perebutan kekayaan inilah yang membuat paman-paman saya menyiksa ibu saya dan akhirnya ibu saya kena gangguan sakit jiwa dan saya sendirian di salah satu kota di Jawa Timur. Tidak ada orang tua dalam waktu sekejap, bukan pilihan. Ya, sama mungkin seperti pandemi sekarang, tiba-tiba terjadi pandemi. Bukan pilihan kita kan, tapi bagaimana kita punya survival mindset, yaitu daya tahan untuk berjuang hidup. Itu yang akan membuat kita bisa transformasi. Jadi, nggak ada kata terlambat. Walaupun posisi bisa jadi yatim, piatu, bahkan kamu kehilangan pekerjaan dan mungkin bangkrut. Selama kamu punya cinta, kamu tidak akan berhenti. Waktu itu saya cuma punya satu. Saya tahu saya kehilangan almarhum ayah, tapi saya masih punya ibu. Saya harus menemukan kembali cinta saya, dan cinta itulah yang membuat saya dari melarikan diri karena ingin dibunuh. Saya melarikan diri ke jalanan. Saya nggak punya pilihan apapun, jadi petarung jalanan. Sampai akhirnya saya tahu bahwa tiap hari saya dipukul-pukulin seperti itu. Kalau saya menang, dapat uang. Tapi kalau saya kalah, saya kan nggak punya apa-apa. Di situ saya memilih untuk mulai jualan koran. Saya pelan-pelan jual koran, jual majalah. Memang tertatih-tatih, tapi setidaknya saya bisa mengumpulkan, dan itu namanya rezeki halal dibanding saya bertarung kan. Ya seperti itulah kurang lebih awal. Ternyata ya kalau kita lihat satu sisi kehidupan sepertinya Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan kita atau mengizinkan hal buruk terjadi, bukan. Tapi Tuhan punya rencana. Hanya anak yang pernah di usia 7 tahun turun ke jalanan, dia akan mengerti deritanya anak-anak panti asuhan. Dan di kemudian hari, ternyata setelah saya menjadi pengusaha, saya menjadi salah satu pengusaha yang panggilannya lebih punya hati kepada anak-anak yatim piatu. Jadi ayah saya tidak hilang, tapi ayah saya wujud di dalam diri saya. Wow, sangat menginspirasi banget ya Kesha Squad. Nah, makanya kita tahu Ko Tommy ini kalau di sosial media aja juga jelas ya, terlihat sering banget
berbagi ya dengan sesama kita. Dari situ mungkin pengalaman hidup juga mengajarkan kita untuk saling sharing, saling membantu sesama ya. Iya, fokusnya ke anak-anak sih. Saya lebih fokus ke anak-anak karena menurut saya anak-anak itu mindsetnya kalau dari awal sudah bagus, nantinya dia akan bisa terbentuk menjadi apa saja. Gitu. Hebat banget ya cita-cita Ko Tommy, semua usahanya itu benar-benar mulia sekali. Nah, Ko Tommy ini sekarang kan ketua umum ya Ko ya, dari Billionaire Mindset Indonesia, di mana Billionaire Mindset Indonesia itu yang aku tahu isinya ada beberapa orang-orang hebat juga seperti Pak Denny Santoso sebagai pakar digital marketer, kemudian juga ada Pak Anton Teddy pemilik TX Travel, dan ada Mbak Mary Riana ya. Nah, di sini Ko Tommy sebagai ketua dari kumpulan para profesional tersebut. Biasanya apa aja sih yang dibicarain di sana dan kegiatan apa aja tuh yang dilakukan? Kemudian bagaimana awal mulanya sampai bisa terbentuk Billionaire Mindset Indonesia ini? Kalau bisa diceritain kok. Oke, sebenarnya kalau Billionaire Mindset-nya itu konsep dasar mungkin nanti dengan Ko Anton Teddy ya kalau nanti berkesempatan diundang. Namun dari saya, Billionaire Mindset itu adalah sebuah wadah panggilan para pengusaha yang sudah sukses maupun profesional. Mereka berkumpul di satu tempat, waktu itu di Plaza Semanggi. Setelah selesai jam kerja, mereka berkumpul beberapa orang, lalu membagikan sharing pengalaman, ya, ilmu bisnis maupun ilmu di dunia profesionalnya. Ya mungkin seperti ini ya sekarang. Zaman dulu kan mungkin belum podcast ya, jadi kumpul-kumpul, pada ngumpul gitu sambil makan bakmi, mereka berkumpul. Ada salah satu yang sharing. Nah, ternyata itu adalah sebuah komunitas yang bagus. Dan akhirnya di situ muncul Pak Andri Wongso, muncul Mary Riana, muncul Pak James Kui, dan banyak hal. Banyak orang-orang yang muncul. Saya sebenarnya tahu aja komunitas ini, tahu aja. Tapi di 2017 ketika bisnis saya mengalami kebangkrutan, itu saya tahu di saat itu saya harus mengambil keputusan untuk berkumpul dengan orang-orang positif. Saya memberanikan diri datang ke tempat itu. Waktu itu nggak mudah ya guys ya. Waktu pertama datang, saya bahkan nggak punya uang punya uang miliaran. Saya itu nggak punya uang untuk membayar kos untuk ikut joinnya itu. Untuk makan bakminya pun saya nggak punya uangnya. Maka saya melamar ke Pak Anton Teddy, saya bilang, saya bukan meminjam uang atau membawa-bawa kemiskinan saya, enggak. Saya tampil dengan percaya diri, saya bilang, Pak Anton pasti perlu kan orang untuk register, mungkin perlu penerima tamu, boleh nggak saya jadi penerima tamu atau tukang bantuin beresin bangku deh. Dia bilang, kamu kan pengusaha, ngapain kamu kayak begitu? Nggak apa-apa Pak Anton, pengabdian, panggilan. Padahal sih sebenarnya untuk belajar dan dapat ilmu gratis kan harus ada yang, kita itu jangan cuma mau yang gratisan gitu loh, harus ada selalu yang kita bayarkan. Kalau kamu mau jadi seorang sukses, memang ada harga yang harus kamu bayar, ada waktu yang harus kamu berikan, termasuk pelayanan yang harus kamu berikan kepada orang. Akhirnya saya diterima. Nah, di 2017 saya diterima untuk jadi bagian resepsionis, untuk terima aja tamu-tamu, tapi Kesia itu adalah keuntungan saya. Apa coba? Saya jadi ngerti database. Oh iya, punya database, nanti network ya kok ya. Ya, kan ada dikatakan bahwa networking itu adalah network-nya kita, kekayaan kita. Berapa banyak kita bergaul kan akan. Nah itu mempertemukan saya dengan banyak daftar list. Lalu kemudian saya menyambut tamu, dan Kesia tahu satu hal yang paling menguntungkan, orang yang penerima tamu itu dia akan selalu membawa para narasumber ke panggung utama. Which is itu mendekatkan saya kepada para speaker yang hebat-hebat kan. Oh iya betul yes, juga. True. Ya, jadi jangan pernah menghina profesimu saat ini. Selalu Tuhan kasih kamu berkat. Yang penting kamu melihat apa keindahan yang ada di dalam pekerjaan kamu, gitu. Nah, di 2017 saya jalani proses seperti itu. Amin. 2019 Tuhan berkati. Tidak ada yang hilang dalam bisnis saya. Hanya transformasi aja perubahan terjadi dan segala sesuatunya recovery. Karena orang-orang lebih banyak kenal penerima tamu, akhirnya ketika ketua umumnya itu mau mengundurkan diri karena mau menikah, ketua dari berbagai daerah mencalonkan diri, tapi lucunya nama yang muncul sebagai kandidat ketua umum berikutnya justru adalah Tommy Wong. Keren banget tuh kayaknya. Iya. Nah, jadi sekarang kita jangan pernah bilang, kok produk saya nggak laku ya? Bukan nggak laku,
tapi karena orang nggak tahu. I see. Nah, kok aku boleh nggak minta satu request? Kalau kok Tommy besok-besok ngadain event, aku juga mau jadi pagar ayunya. Jadi penerima tamunya ya kan? Iya. Memperluas network lagi itu penting banget. Iya, jadi sekarang walaupun banyak sekali yang punya kekuatan, mereka bisa mengajukan diri. Tapi ketika massa secara besar lebih tahu kamu, lebih kenal kamu, akhirnya ketika diminta isi kuesioner, menurut kamu siapakah kandidat ketua umum berikutnya? Yang mereka ingat apa? Ya pasti nama yang mereka kenal kan? Yes, alias si betul. penerima tamu kemarin. Makanya kalau kita lihat di kampanye kan banyak orang yang memperkenalkan diri. Nah, salah satunya kita mau jualan produk supaya laku. Ingat selalu, bukan nggak laku. Tapi karena orang nggak tahu. Supaya orang tahu, beranilah untuk bicarakan produkmu. Yes, tuh Kesha Squad berani untuk bicara produkmu. Berarti harus rajin-rajin promosi ya, biar produk dikenal, biar jualan laris. Itu jangan males, namanya promosi terus, oke? Nah, kok berarti kalau dilihat dari karakter Koko ini kan pandai bergaul. Terus kalau kata anak muda nih, easy going. Nah, pandai bergaul, easy going, supel. Bagaimana sih biar mudah bergaul gitu dengan banyak orang, dengan semua kalangan, dari anak muda sampai orang lebih tua dari kita. Nah, terutama untuk menjalin bisnis dengan pihak lain tuh kok. Menurut saya sebenarnya dunia ini nggak ada penolakan sih, Kesha. Cuman kesempatan kita aja yang belum tiba. Jadi dulu ketika kita muda ataupun kita remaja, kalau yang namanya mengalami penolakan dari pacar atau apa, saya 36 kali ditolak. But bukan sampai di situ kan jalan cerita kita gitu loh. Kita belum nyoba 100 kali. Mungkin baru di langkah 10 kita sudah mengatakan bahwa udahlah, Tuhan nggak adil sama saya, Tuhan jahat sama saya, Tuhan nggak kasih saya rupawan dan sebagainya, makanya saya ditolak. Mungkin kamu hanya berhenti di langkah 10. Kamu belum menjalankan. Saya nggak percaya sih kalau orang 100 kali melakukan penawaran, tidak satu kali pun terjadi penjualan. Wow. Nah, sama saja dengan ketika kita menjalani hidup ini, mungkin kamu hari ini mengalami penolakan demi penolakan. Tapi bisa jadi, Kesha, penolakan itu bukan terjadi karena orang tidak mau kamu. Atau tidak mau produk kamu. Tapi ada hal yang mereka cari, tapi mereka tidak temukan di dalam dirimu. Itu untuk kita. Tapi kalau produk, berarti yang mereka cari tidak ada di dalam produk kita. Alias kita yang harus memperbaiki produk kita, mengupgrade mindset kita. Kalau kita itu sudah bagus, ya, kita sudah upgrade mindset, produk kita sudah kita kemas bagus, saya pikir itu seperti taman. Taman yang bagus, kupu-kupu mendekat. Jangan mengejar kupu-kupu. Bangun taman yang bagus, kupu-kupu posisi mendekat. I see. Keren banget tuh tipsnya ya. Nah, kalau di sini kan aku sebagai beauty planner nih, aku yang menjalankan bisnis kecantikan, yang punya brand skincare sendiri. Aku juga punya program, namanya itu Kesha Bantu Negeri di Tengah Pandemi. Nah, program ini tuh membantu para perempuan Indonesia untuk memiliki penghasilan sendiri. Oke. Nah, dengan bergabung menjadi reseller dan hanya bermodalkan handphone juga kuota internet aja. Jadi kan kalau di masa pandemi ini banyak yang kena PHK, banyak yang kena pemotongan jam kerja, ya pasti kan impact banget. Saya sendiri sebagai pengusaha tuh kena lah dampaknya ya. Nah, Kesha itu ingin punya impian tuh wanita-wanita yang di rumah aja itu bisa produktif. Dia bisa memanfaatkan waktunya gitu. Nah, kalau menurut Koko, apakah di era pandemi sekarang ini peluang bisnis seperti ini yang open reseller dengan modal 0 rupiah tanpa harus beli sekian, kan itu kan pakai modal ya kok ya kalau beli sekian gitu. Kalau kita enggak pakai modal. Nah, itu cukup menjanjikan atau enggak tuh kok dengan peluang-peluang usaha seperti yang Kesha jalankan sekarang? Ya, kalau saya pikir semuanya tergantung daripada mindset yang melihat ini. Apakah ini adalah peluang atau justru ini adalah sebuah hambatan? Orang setiap hari bangun tidur, dia akan selalu punya 1001 alasan untuk tidak memulai segala sesuatu. Dia punya 1001 alasan untuk mengatakan bahwa saya nggak mungkin bisa, pasti gagal.
Tapi seperti kata Kotomi di awal tadi, Anda punya 1001 alasan untuk gagal, untuk mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Tapi Anda cuma perlu satu alasan untuk Anda sukses, yaitu temukan cinta kamu ada di mana. Kalau hari ini ibumu jatuh sakit, kalau hari ini ayahmu membutuhkan pertolonganmu, kalau hari ini kamu harus membayar uang anak sekolah, itu cintanya kamu. Kalau ketika kamu berhadapan dengan cinta seperti itu, apakah kamu masih punya alasan untuk tidak menerima sebuah peluang bisnis yang tidak bermodalkan apa-apa selain sebuah niat, yaitu cinta? Berarti kalian harus ada niat dulu, Kesha Squad. Dari kesimpulan-kesimpulan kata-kata Kotomi tadi, banyak banget penggalan-penggalan yang bisa kalian ambil ya, Kesha Squad. Dan dalam menjalankan usaha itu yang penting memang dari mindset kalian dulu. Jangan belum mencoba sudah bilang kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku gaptek, aku nggak ngerti gimana caranya jualan online dan lain sebagainya. Itu yang membuat kalian itu mindsetnya negatif, ya hasilnya memang seperti itu gitu. Tapi kalau mindset kalian positif, kalian selalu punya semangat, punya niat, aku pasti bisa menjalankan bisnis ini, kalian pasti bisa menemukan target kalian, goals kalian ya. Nah, Kotomi, menjalankan bisnis itu kan pasti pernah ditolak dong ya selama perjalanan hidup Kotomi ya. Nah, jatuh bangun. Nah, titik terendah dalam hidup Kotomi dalam menjalani hidup dan bisnis itu seperti apa? Boleh di-share nggak untuk memotivasi nih Kesha Squad yang di rumah nih yang lagi nonton tayangan ini kok? Kalau ditanya titik terendah dalam hidup, saya pikir ketika ditinggalkan orang tua itu titik terendah. Lalu kemudian di 2017, saya 15 tahun membesarkan satu brand, lalu kemudian tiba-tiba brand itu udah jadi nomor 1 di Indonesia, lalu saya ibaratnya ya ditikam dari belakang dan saya jatuh bangkrut. Itu mungkin titik rendah yang kedua ya. Titik rendah yang ketiga mungkin di kala pandemi, saya justru harus sempat sakit corona, dan di tengah-tengah saya sakit corona itu saya kehilangan almarhum ibu tercinta. Akhirnya ibu saya setelah berjuang begitu lama hidup bersama saya sudah bisa bahagiakan dia ke luar negeri dan sebagainya. Tapi di kala pandemi, saya merasakan kalau mungkin di sebagian teman-teman Kesha Squad ataupun teman-teman yang menonton tayangan ini, saya bisa merasakan kepedihan Anda kehilangan orang yang Anda cintai di kala pandemi ini. Saya termasuk. Jadi ibu saya badai corona itu sitokin, ya beliau berpulang ke sisinya. Namun dalam perjalanan hidup ketika menjadi tukang koran, jadi tukang panggul, preman jalanan, kemudian jadi pengusaha yang sukses luar biasa, tapi jatuh di titik terendah, saya ditinggalkan teman. Bahkan saya harus merasakan kehilangan orang yang saya cintai. Membuat saya akhirnya menemukan sih, Kesha, bahwa sebenarnya di dalam hidup kita, seringkali para pebisnis dan juga profesional itu lupa adalah memanusiakan manusia. Jadi dalam hidup kita, produk yang kita jual, kita cuma mikirin tentang untung, tapi kita lupa memanusiakan manusia. Sebenarnya konsumen kita butuh tidak barang kita. Kalau dia butuh, kamu nggak maksa pun dia akan beli. Tapi penerangan seperti apa yang kamu berikan kepada dia? Apakah menjawab kebutuhan dia? Dia beli karena dia kasihan sama kamu, atau dia beli karena dia butuh? Nah, kemudian dalam pergaulan juga seperti itu. Kita lupa memanusiakan orang-orang di sekeliling kita. Kita anggap misalnya kita sudah hari ini hebat, lalu kemudian kita melihat bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita harus juga orang-orang hebat. Sebenarnya orang yang hebat bukan berarti dia cuma sekedar berkumpul dengan orang yang hebat. Orang yang hebat, seperti kata Adera ya, orang yang benar-benar kuat sebenarnya adalah orang yang mampu menguatkan orang-orang yang lemah. Itu baru orang kuat. Jadi kita dalam pergaulan ingat selalu untuk bukan sekedar menjadi bintang, karena bintang itu bisa cahayanya redup suatu saat. Jadilah langit supaya kita itu bisa menampung bintang-bintang yang banyak. Alias kita harus punya produk, diri kita harus punya manfaat buat banyak orang, baru itu pasti namanya adalah orang sukses yang hebat. Keren banget. Benar-benar hari ini aku dapat banyak banget poin-poin penting dari Kotomi. Nah, Kotomi sebagai seorang businessman dan public figure, saya waktu ketemu Kotomi pertama itu
di pembukaannya Kosugi punya Laksa ya, di petak 9. Nah itu saya ngelihat Kotomi ini seorang yang pintar dari cara bicara, pembawaannya itu, gaya bahasa dan lain-lain, semuanya pokoknya aku langsung tahu orang ini pasti berisi gitu. Nah menurut Kokoh, selain isi dari kepala kita, itu kepintaran, kepandaian, dari hati juga ya. Sepenting apakah penampilan itu kok? Karena kalau kita kenal Kosugi kan dia itu lebih ke personal branding. Ya, seseorang yang ditampilkan dari brandingnya itu. Nah, dalam hal ini kepada kulit wajah kah atau bentuk tubuh kah? Sepenting apa tuh kalau bagi Kotomi pria dalam merawat kulit tuh perlu apa enggak? Lalu perlu nggak ngejaga kebugaran tubuh dan lain sebagainya? Wajah adalah personal branding terkuat. Gitu ya Kak ya? Jadi penting dong ya? Karena wajah kita ini dilukis oleh Sang Pencipta. Wajah kita berbeda-beda, tidak pernah ada yang jelek. Itu yang harus diterima dulu. Wajah kita itu semuanya cantik, semuanya rupawan, semuanya tampan. Karena yang melukis wajah kita adalah Sang Pencipta. Jadi wajah kita adalah personal branding terkuat. Ketika kita dikasih wajah, tidak ada yang jelek. Tapi cara memperlakukan wajah, ketika wajah kamu itu sudah dikasih sama Yang Kuasa, begitu indah, begitu unik. Ya, jadi nggak ada yang jelek ya, saya katakan unik. Kalau kamu tidak rawat, itu baru salah. Makanya perlu perawatan wajah. Jadi kalau buat Kotomi, memang kalau dulu ibaratnya di dunia jalanan saya tidak punya. Namanya kita waktu berjuang kan kita kadang-kadang nggak punya waktu. Tapi ketika kita sudah dikasih rezeki, nah rezeki inilah yang Tuhan mau kita itu merawat aset kita. Wajah dirawat, tubuh juga dijadikan bugar, karena kita sudah dikasih rezeki. Dan mungkin satu hal yang paling penting, Kesia, sebenarnya nggak pernah ada yang jelek di muka bumi ini. Tapi cara memperlakukan, cara merawat diri inilah yang kadang-kadang membuat kita itu hanya ingin diterima orang lain, padahal kita nggak terbiasa menerima kegagalan. Kita itu selalu pengen diterima orang lain dan menjadikan orang lain sebagai acuan patokan. Nggak perlu. Kita itu biasakan untuk terima kegagalan. Kegagalan kalau kamu udah mulai bisa terima, kamu akan tahu bahwa ternyata dirimu begitu istimewa. Wah, luar biasa. Berarti kita tuh sebagai manusia harus terima kegagalan, terima kritikan, nggak boleh baper ya kok ya berarti ya. Iya, jadi bukan artinya kamu tuh belajar untuk diterima orang, nggak perlu. Belajar aja untuk menghadapi kegagalan. Pasti kamu akan jadi orang sukses. Masalahnya kan orang selalu menolak. Makanya maaf, dia daripada merawat wajah, dia cenderung memfilter-filter pakai aplikasi. Iya. Please, itu kan menurut saya nggak salah. Tapi kan nanti kalau ketemu kan juga jadi lain cerita. Iya, betul. Nah, lebih baik ya udahlah, kamu jujur aja, nggak apa-apa. Apa story tiap hari, bagaimana kamu merawat wajah, itu jauh lebih penting. Setidaknya, yang mencintai kamu akan melihat kelemahanmu sebagai kekuatannya untuk mencintai kamu. Melihat bagaimana kamu setiap hari push up, melihat bagaimana setiap hari kamu merawat wajah di story. Nah, kalau yang mencintai kamu, dia akan melihat bahwa itu adalah perjuangan dan alasan dia untuk mencintai kamu. Kelemahanmu adalah kekuatan orang yang mencintai kamu. Tapi kalau memang orang itu nggak cinta kamu, mau kamu filterin berapa kali pun, dia punya 1001 alasan untuk ninggalin kamu. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar harus real testimoni. Jangan ngedit-ngedit. Cintai diri kamu apa adanya ya, tanpa editan, tanpa filter. Jadi rawat sebisa mungkin diri kita ini udah sempurna di mata Tuhan. Jangan disia-siakan. Tetap harus dirawat ya. Nah, kalau penampilan gimana tuh kok? Perlu nggak kita jaga juga? Seberapa penting tuh kan kok cowok nih harus cuek aja lah, gini-gini aja, atau tetap penampilan harus dijaga? Seperti kata Kotomi tadi, wajah adalah personal branding terkuat. Jadi, jelas ketika kita ketemu sama seseorang, yang dia lihat pertama kali apa, Kesia? Wajah kita. Wajah. Karena dia punya mata kan, apa yang dia lihat itu yang akan dia terima dulu. Lalu kemudian, apa yang kita katakan baru
Itu akan menjadi berikutnya kan, next step. Nah, kalau kita sekarang udah tahu, oh ternyata penampilan itu penting. Kadang-kadang orang bilang gini, nggak apa-apa lah, yang paling penting saya berisi otaknya. Baju mah, wajah nggak penting, yang paling penting otak. Kita pakai baju yang baik. Kita pakai penampilan yang baik. Kita mendandani diri kita dengan baik. Itu sebenarnya cara kita menghormati orang lain. Jadi kecantikan kita, penampilan baik kita, itu sebenarnya cara kita men-treat pasangan, pacar, maupun orang yang kita temui. Kalau kita berpenampilan baik, artinya kita menghargai orang yang akan kita temui. Tidak ada kamu bisa menjadi orang kaya kalau kamu tidak memulai dengan penampilan yang kaya. Keren, Tidak kan? mungkin kamu jadi orang cantik kalau kamu tidak mulai mempercantik diri. Betul banget, setuju. Di sini dari tadi aku liatin tim ngangguk-ngangguk. Bener banget semua kata-kata Coach Tommy bener. Sekarang kamu ketemu sama seseorang, kamu pakai sendal jepit. Seenaknya. Pacar kamu pun tidak heran akan ninggalin kamu. Karena kamu telah memperlakukan dia dengan semau-maunya. Pas kita mau dating, mau pacaran, kita akan berusaha tampil yang terbaik kan, bahkan sampai semprot parfum dan sebagainya untuk memikat. Tapi pertanyaannya, apakah setelah diterima cintanya kamu kembali seperti itu? Ya nggak heran segala sesuatunya memudar. Sama seperti pelanggan. Produknya udah laku, kemudian nggak dijaga kualitinya. Mulai terjadi pemalsuan, mulai terjadi ini, terjadi itu, dan dibiarkan. Ya nggak heran, akhirnya produk penjualan menurun. Jadi, kalau tadi ditanya, penampilan penting nggak? Menurut saya, penampilan adalah cara kita memperlakukan orang lain dengan baik. Kemasan packaging kita adalah cara kita memperlakukan customer kita dengan baik. Setuju banget, keren banget. Nah, kalau Coach Tommy punya nggak sih tips-tips nih buat para ibu-ibu rumah tangga nih yang sekarang lagi baru sadar, aku harus ngerawat diri supaya suami aku nggak lari kemana-mana gitu ya. Nggak layangan putus gitu ya. Iya, jangan juga jadi layangan kusut ya kok. Buat apa putus kalau bisa terus? Betul, keren banget kan tuh. Nah, yang ingin memulai menjalankan bisnis atau usaha nih, pertama kali mulai jualan online atau pertama kali baru mau mulai usaha, dia memang gak punya basic apa-apa. Nah, terutama buat bisnis reseller Keisha Skincare ini, ada nggak tuh kok tips-tips dari awal buat mereka nih ibu-ibu yang baru mau kenalan di dunia usaha? Saat kamu memulai memang tidak mudah, tetapi ingat konsep yang sangat sederhana ini. Konsep ini Coach Tommy ketemukan di tengah titik saya di titik terendah itu. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Saya ulangin ya, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Di saat kamu di titik terendah, masih ada teman yang mempercayai mimpimu, masih ada teman menyapamu, masih ada yang WA kamu nanya kamu apakah kabarnya baik-baik aja, jaga dia baik-baik. Itu teman sejati. Dan nanti kalau kamu udah sukses, kamu harus ingat sama orang seperti ini, karena tidak banyak. Itu adalah orang yang tulus. Kamu hanya perlu orang seperti ini untuk mewujudkan mimpimu. Kamu tidak perlu banyak teman. Kamu cuma perlu satu sahabat yang meyakini bahwa mimpimu bisa terwujud. Nah, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik, merupakan satu filosofi mendasar banget yang sampai Coach Tommy itu dijulukin, I'm not a real motivator. Aku sebenarnya bukan motivator. I'm also not a coach. I'm real businessman. Tetapi memang motivator itu aku dapetin dari salah seorang motivator di Indonesia yang ya amin, dia kondang banget. Dan dia waktu itu mengalami satu situasi sulit dan saya tidak sadar. Saya kuatkan dia seperti acara ini. Dan akhirnya dia bilang, you are the motivator's motivator. Akhirnya dia cerita ke motivator lain dan motivator lain datang ke toko saya untuk konsultasi. Nah, itulah kurang lebih branding itu. And then kemudian coach juga sama sekali sebenarnya Coach Tommy nggak ada sertifikasi apapun. Apa yang aku ceritakan adalah pengalaman dari bisnisku menjalani. It's not easy, aku tahu. Aku tahu teman-teman mungkin merasakan air mata. Aduh, gampang banget orang-orang ngomong tentang teori ini, teori itu. It's not that easy. Aku ngerti. Makanya tadi kan Coach Tommy bilang, terima aja kegagalan. Tiap hari kamu dicaci maki, kamu dibilang gagal, nggak apa-apa, kamu terima. Kamu nggak butuh diterima orang lain. Yang penting kamu terima kegagalanmu itu. Karena dengan kamu terima, kamu akan berusaha untuk lebih baik. Nggak ada orang di dunia ini mau bodoh jatuh ke dalam lubang yang sama, Keisha. Hanya dengan kita mulai bisa menerima diri kita, terus kita memperlakukan orang lain dengan baik,
ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Itu adalah silaturahmi terindah. Dan silaturahmi terindah inilah yang akan membuka jembatan rezeki kita. Hari ini, aku memperlakukan Kezia dengan baik. Oke? Saya tidak tahu 10 tahun kemudian apakah Kezia menjadi konglomerat. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan seringkali menitipkan rezekinya saya lewat tangan Kezia. Apa jadinya 10 tahun kemudian ketika hari ini saya tidak memperlakukan Kezia dengan baik? 10 tahun kemudian saya sudah menutup pintu rezeki saya. Hari ini mungkin saya belum kaya, tapi 10 tahun kemudian saya pasti kaya. Kalau mulai dari hari ini saya memperlakukan setiap orang yang saya temui dengan baik. Keren banget. Ajak teman Baik, makan, bukan makan teman baik. Aku bakal inget terus itu kok. Nah, terus kan tadi ada sempet Koko senggol sedikit ya. Kita tuh harus jangan mikirin cuma profit aja. Yes. Untung aja yang kamu pikirin. Tapi juga gimana kita tuh menjaga kepuasan konsumen. Trust konsumen kepada kita. Nah, bagaimana sih kok meningkatkan trust konsumen itu menurut Koko untuk tips-tips nih buat para reseller Kezia? Kalau di zaman media sosial sekarang jauh lebih mudah. Kalau di toko, ibarat dulu Kotomi menjalankan toko-toko gitu, itu kita harus bikin brosur dan sebagainya. Kalau sekarang menurut saya, ibu-ibu maupun para reseller bisa mulai dengan aktivitas jujur. Orang itu suka kok dengan cerita-cerita kejujuran. Jadi kayak Anas review. Ya, kayak di story nggak apa-apa. Kalau gini, Kezia, kadang-kadang orang bilang gini, saya mau IG live tapi saya malu, gitu ya. Yang nonton cuma 4-5 orang. Percayalah, 4-5 orang itu pun adalah silaturahmi rezekinya kamu. Kamu silaturahmi ke rezekimu dulu. Kamu mampirlah ke rezekimu dulu. Dengan kamu jujur, kamu mungkin memakai dulu produk itu ke diri sendiri, orang akan melihat bahwa ini orang nggak cuma sekedar jualan loh. Ini orang lagi berusaha berjuang sesuatu. Nah, nilai perjuangan kamu inilah yang akan menjadi real testimony yang akan membawa customer percaya kepada kamu. Apalagi dari hari ke hari, itu ada yang namanya journey kan? Yep. Ya, kayak contoh, sekarang kita hari ini angkat barbel. Nah, 30 hari lagi kita masih terus-terusan angkat barbel dan kita tayangkan di IG Live. Perubahan bentuk yang terjadi membuat orang mulai meyakini, Kotomi pakai dumbbell apa? Kotomi pakai baju olahraga apa? Kotomi pakai produk apa? Untuk misal menghilangkan bau badan dan sebagainya. Nah, dari situlah kebenaran, kejujuran dari sebuah story akan menghantarkan kamu kepada pintu rezeki. Oke, bener bagus banget tuh. Angguk-angguk lagi. Simple tapi bermakna banget buat kita semua. Nah, kalau buat ibu-ibu di luaran sana nih, Coach Kotomi, bagaimana caranya memotivasi diri supaya kita tuh konsisten dalam membangun bisnis tuh nggak mudah menyerah, patah semangat gitu. Gimana tuh, Coach? Oke. Pikirkan selalu hasil akhir. Ini kata kunci. Pikirkan selalu hasil akhir. Hasil akhir apa yang kamu mau? Jadi contohnya gini. Hari ini kamu punya pilihan untuk begitu dapat profit dari hasil jualan Kezia Skincare gitu ya. Kamu bisa beli mobil atau bisa beli rumah. Tapi coba pikir hasil akhir. Hasil akhir adalah kalau saya beli mobil, hasil akhirnya 3 tahun lagi adalah mobil itu turun harganya. Tapi kalau saya beli rumah, 3 tahun lagi rumah itu harganya naik. Dan saya dari kenaikan itu bisa beli rumah yang di tempat lain dan mobil plus kalau saya jual ya. Artinya kan hasil akhirnya menentukan. Kalau kita selalu berpikir hasil akhir, pasti kita akan menemukan caranya gitu ya. Sama seperti sekarang kalau Kezia bilang gini, Koko caranya memotivasi diri gimana supaya sebagai ibu-ibu kita tampil cantik. Ya pikir aja hasil akhirnya dulu. Apakah kamu mau disayang sama suami? Apakah mau disayang sama pasangan terus-menerus? Kalau mau, berarti kan kamu akan dari sebelum kamu pacaran sampai sesudah jadian pun, kamu akan tetap konsisten berpenampilan yang menarik. Begitu pula produk. Nggak mungkin kan? Begitu kamu hari ini, kamu rintis, kamu jualan. Udah banyak teman-teman yang mendukung jualan. Kamu terlena, kamu tidak menjaga hubungan, tidak pernah lagi menanyakan bagaimana. Kan orang itu senang ditanya loh. Iya, jadi ada timbal balik komunikasi. Komunikasi penting. Banyak kan suatu hubungan yang gagal itu kan karena komunikasi dulu. Nggak ada komunikasi, segala sesuatu rusak kan. Nah, kita yang nanya kepada pelanggan. Dan mungkin ada hal-hal penting, guys ya.
Ini yang seringkali orang bilang gini, kok Tommy, kok ini praktek banget ya, tapi saya nggak ketemukan di dunia coach lain gitu ya. Di dunia coach lain silakan Anda belajar banyak teori, tapi buat Tommy yang tipe eksekusi, mengingat hari ulang tahunnya customermu, mengingat hari istimewanya customermu, maybe dia first anniversary and whatever itu adalah sebuah silaturahmi yang baik. Kamu membuat pintu rezekimu terbuka. Siapapun di dunia ini, Kesia, selalu senang kalau diingat hari ulang tahunnya. Kalau kamu bilang, produk saya nggak laku, customer saya udah ninggalin saya. Pertanyaan Tommy simple. Sudahkah kamu menjadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun kepada customermu? Apakah kamu menunggu sampai 0001 untuk just say happy birthday to you? Aku yakin belum, teman-teman belum lakukan itu. Jadilah yang pertama yang memprioritaskan dia, sehingga kamu tidak menjadi alternatif buat dia. Buat apa kita ini hidup menjadi pilihan orang lain, sementara dia punya prioritas yang lain. Nah, kalau kamu mau diprioritaskan, kamu harus memprioritaskan customer kamu. Salah satunya, jadilah orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan kamu mungkin bisa lebih duluan daripada pasangan dia. Dan dia akan merasa, wow, begitu istimewanya ya. Ini saya nggak cuma sekedar beli produk loh. Yang membuat harga sebuah air mineral dari warung dan hotel berbeda apa? Warung kamu ambil sendiri. Di hotel kamu duduk, mejanya nyaman, AC-nya, servisnya bagus, datang pelayannya dengan sopan menanyakan dan menyajikan. Harganya jelas beda kan? Beda. Nah, servis kita lah yang membuat produk kita akan eksistensinya panjang. Jadi hubungan itu perlu, komunikasi perlu. Jadi kenain sisi psikologis customer juga ya kok ya. Ya, emosi attachment itu penting. Begitu emosinya dapat, harga nggak jadi masalah. Karena kita tahu banyaklah barang-barang yang ibaratnya cuma sebuah label aja, itu bahannya sama, harganya bisa beda jauh. Kenapa? Karena orang memakai barang itu untuk mendapatkan emosi, untuk mendapatkan sebuah pengakuan kan. Betul. Iya, sebuah kenyamanan kan. Jadi buatlah customermu nyaman, niscaya rezekimu pun aman. Setuju banget. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih, Ko Tommy. Tolong dong kasih tips sukses ala Ko Tommy Wong buat para ibu-ibu di luaran sana. Tips sukses ya? Ala Ko Tommy. Banyak sih yang selalu nanya seperti itu. Kalau saya, tips sukses sebenarnya buat saya, temukan alasan cinta kamu di dunia ini. Karena ketika kamu sudah menemukan alasan cinta kamu di dunia ini, kamu sudah jadi orang sukses. Karena cinta akan membuat kamu melakukan semua yang kamu perlu lakukan untuk hidup di bumi ini. Bermakna banget tuh ya. Temukan cinta ya kok. Iya. Ada banyak ibu-ibu yang dia bisa rela kembali ke rumah yang sudah terbakar hanya demi menyelamatkan bayinya. Lalu dia keluar. Dia tidak takut bara apinya. Apa yang membuat dia bisa? Cinta. Cintanya. Apa yang membuat banyak sekali ibu-ibu dia bisa sukses? Karena dia tahu yang dia perjuangkan adalah keluarganya. Dia temukan alasan cintanya. Mungkin cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, terutama buat mahasiswa ya, kadang-kadang nggak mau bebani orang tuanya lagi. Nah, alasan cinta inilah yang membuat dia nggak pernah merasakan lagi yang namanya lelah ataupun malu. Lelah sama malu itu cuma jadi bahan untuk menambah jumlah tabunganmu. Saldo tabungan kita hari ini bisa berkurang. Kalau saldo tabungan sudah berkurang, tambahkan selalu saldo kebaikan. Niscaya semuanya akan kembali, Tuhan kembalikan. Wow, deep banget tuh. Jadi kuncinya cinta, temukan cinta ya kok ya. Iya. Buat ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi bingung gitu ya, gimana caranya ngejalanin usaha, temukan cintanya dulu. Yeah. Kalian mau kerja untuk siapa? Kalian mau usaha untuk siapa? Yes, gitu. true. Iya, karena kan sekarang kadang-kadang orang bilang, wah gampang ya kamu motivasi, atau misalnya, oke, Kesia enak sih keadaannya. Ya dia kan lihat
Keisha dalam kemasan packaging penampilan yang bagus. Tapi kan dia nggak tahu berapa video gagalnya Keisha di dalam galeri. Betul. Itu kan semua perjuangan cinta, kalau orang bilang. Demi menyampaikan satu message yang baik kepada kalian semua, dia melakukan ini kan. Jadi ada pesan cintanya kan. Nah, sebaliknya sekarang, kalau ditanya, apa motivasi sukses yang terbaik? Ya jawaban Kotomi cuma satu, temukan kembali cintanya kamu. Kalau kamu menemukan cinta, kamu pasti akan bisa melakukan segalanya. Coba lihat aja, kalau orang lagi mau PDKT, hujan juga dia datang kan ke rumah. Coba kalau udah nggak ada cintanya, alah, 1001 alasan juga bisa. Betul. Iya kan? Nah sama sekarang produknya Keisha Skincare. Ya kalau memang kamu mau punya cinta untuk jual produk ini, pasti kamu akan nggak mikirin kan perbandingan dengan yang lain atau kompetitor harga, kamu nggak pusingin kan. Yang kamu fokus adalah bagaimana produk bagus ini bisa saya terjemahkan kepada konsumen, dan konsumen menemukan manfaat dan dia cinta produk ini. Nah, maka dari itu Keisha Skin Group sendiri kan mengadakan program Keisha Bantu Negeri di tengah pandemi karena Keisha cinta sama negara Indonesia tercinta ini gitu, karena pengen membangkitkan ekonomi para ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi-mahasiswi. Nah, tujuan kami meningkatkan ekonomi mandiri itulah yang membuat Keisha membuka open reseller dengan tanpa modal alias modal 0 rupiah, tanpa harus beli apapun. Ya, dan wanita itu menurut saya adalah sosok makhluk Tuhan yang terhebat, Keisha. Ini karena sudah menjelang akhir ya, jadi begini. Wanita itu sebenarnya buat kaum pria nih ya, mereka nggak nyari kok orang yang tampan ataupun yang penampilannya bagus gitu ya. Itu mungkin di awal-awal. Tapi kalau buat wanita, sebenarnya mereka itu akan selalu memikirkan dalam perjuangan mereka itu akan mengumpulkan data. Mereka punya data yang besar di dalam otaknya. Wanita itu punya logika, walaupun dikatakan sebagai makhluk yang punya perasaan. Tapi simak ya berikut ini. Wanita itu akan selalu mempertimbangkan bukan cuma penampilan fisikmu. Kira-kira apa menurut Keisha? Wanita itu selalu akan menjaga hati dan melihat hati. Hati itu apa, Keisha? Cinta. Enggak. Kalau wanita sudah mature, sudah hebat, wanita apalagi sudah mereka menjalani pengalaman hidup, mereka akan melihat hati itu sebagai harta dan properti. Oh, harta dan properti. Yes. Iya. Ya kan? Iya, betul. Iya, kalau kamu punya harta, kamu punya properti, tenang. Kamu wajahmu standar saja, nggak ada masalah. Wanita mempertimbangkan big data seperti itu. Lalu kemudian ketika dia sudah, ini pernah ada ya seperti ini ya, tayangan ini ya, harta dan properti. Ketika wanita, dia sudah tahu kamu punya hati, dia akan mulai mencintai kamu. Kenapa dia bisa cinta? Karena dia tahu dia membutuhkan cincin permata. Hati, cinta. Iya. Cincin ya? permata, betul. Agar kelak dia menikah sama kamu, dia hidupnya bisa terurus. Orang tuanya bisa terurus. Apa terurus? Apa tuh? Terima uang terus menerus. Waduh, keren banget. Iya. Harta, cinta, terima uang terus menerus. Iya. Terurus. Jadi buat Keisha Squad, Anda diberikan satu opportunity ini. Sebenarnya bukan berarti Anda menggantungkan harapan pada pria. Di kala pandemi ini justru harus bangkit para Kartini-Kartini Indonesia, di mana mereka punya hati, mereka punya cinta, dan mampu terurus. Ya kan? Setuju. Iya, susah sekali loh menggantungkan ekspektasi kita pada pria. Ya kan? Betul. Kamu berharap pada orang lain, maka kamu menggantungkan sepenuhnya apapun keputusan dia. Tapi kalau kamu menggantungkan ekspektasimu pada Tuhan, kamu akan mulai mengerti bahwa saya melakukan sesuatu ini adalah untuk cinta. Mana yang saya cintai, apa yang harus saya prioritaskan, dan tentunya saya mendoakan Keisha buat Keisha Squad dan para pemirsa, Anda bisa dapat yang tadi ya, hati, cinta dan terurus. Setuju banget. Nah, sampai sini perbincangan saya Hilda Jaya Sasmita bersama Kotomi Wong. Nah, mudah-mudahan Keisha Squad di luaran sana mendapatkan banyak banget ilmu, motivasi yang mana bisa kalian
menjadikan kalian tuh semangat lagi ya di tengah-tengah pandemi sekarang. Pokoknya kalian tidak boleh putus asa, mudah menyerah. Kalian harus ada niat, ada usaha. Pokoknya kalian harus punya cinta dulu. Nah, saya Hilda Jaya Sasmita. Saya Kotomi Wong. Mohon undur diri dulu, pamit dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik.